Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya, berkah segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kayak hari ini gue lagi-lagi nggak tahu pengen ngevlog apa karena belum terpikir konsep konten yang ada di channel gue. Tapi untuk ngisi konten nggak apa-apa deh. Hari ini gue pengen ngetek di Abjad Media video, dan nanti malam pengen kondangan, pengen kumpul juga sama teman-teman. Dan mohon maaf lagi-lagi teman-teman, di konten gua selalu gerdek-gerdek, goyang kanan goyang kiri, videonya gerdek-gerdek kayak gini karena gua belum ada stabilizer, belum ada gimbal ya. Jadi memang modal HP dan tangan saja. Tapi apapun itu, yang penting kita berkarya. Dan tujuan gua ngevlog sih bukan karena apa-apa ya, karena pengen ada something gitu di suatu hari nanti. Oh, gue pernah kemari loh, oh gue kesini loh, oh gue pernah ngelakuin ini loh, bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat. Pengen ada kenang-kenangan itu aja. Jadi thank you banget nih kalau teman-teman masih stay buat nonton dan ngikutin channel ini, ngikutin kegabutannya gue. Thank you. Udah deh, gitu aja. Kita langsung berangkat ke Abjad Media. Yuk. Yeay, teman-teman, ini udah sampai di Abjad. Lihat, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab Pusiba. Nah, ini jadi tempat Pusat Studi Bahasa. Jadi kalau teman-teman yang pengen ke luar negeri, Timur Tengah, khusus Mesir ya, bisa belajar bahasa Arab di sini gitu. Nah, Abjad Media kantornya di sini. Karena hari ini ada Dr. Kiai Haji Muklis Hanafi, ini kayaknya gua nggak lanjutin dulu videonya sampai kita diskusi dulu, ngobrol-ngobrol di kantor Abjad, dan kita langsung ngetek. Baru nanti lanjut ke kegiatan berikutnya. Oke teman-teman, ikutin terus. Yuk. Baik teman-teman, ini perjalanan lumayan dan macet. Waduh. Ini bapak kita luar biasa, sudah mencari-cari jalan, tapi masih macet. Tapi ya it's okay lah. Tuh, parah banget tuh. Nah, biar Gila. gimana Mas Ridwan? Macet sekali. Sekali macet. Macet banget. Kita potong jalan lagi. Karena Masih jauh soalnya luar Semanggi itu. Luar Semanggi udah enak, udah langsung titik udah cuma 500 meter. yang penting nyampe selamat ya sampai tujuan. Ya, ikutin terus. Oke teman-teman, ini udah sampai. Kita di mana sih nah? JCC. Dan ini udah sampai. Siap-siap mau langsung tag.
Jadi ini bagi saya pilihan penting yang menyebabkan tempat ini penuh dengan keberkahan pada siang hari ini, alhamdulillah. Nah, ngomongin harmoni begini, saya ingin masuk dari apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi. Kata Rumi itu, Tuhan seperti melemparkan cermin dari langit, dan ketika sampai ke bumi, cermin itu terserat kemana-mana, dan setiap orang memegang pecahan cermin itu sendiri, sehingga tidak ada jalan lain untuk menapaki jalan-jalan menuju Tuhan kembali kecuali dengan membangun harmoni di antara kita. Kalau dalam kajian tafsir itu kita akan belajar bahwa Al-Quran itu diciptakan oleh Allah yang maha tidak terbatas, dan kita yakin secanggih apapun seorang mufassir, dia tidak akan sampai kepada makna yang paling inti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita terbatas, sedangkan Allah itu maha tidak terbatas. Karena itu harmoni menjadi satu-satunya hal yang penting di antara kita. Harmoni di antara para mufassir, atau bahkan harmoni di antara para ilmuwan. Karena itu saya kurang setuju kalau disebut yang dimaksud ulama itu hanyalah orang-orang yang mengerti ilmu agama, itu bermasalah. Karena ulama itu adalah orang yang mengerti ilmu, dan Allah tidak pernah membedakan ilmu apapun itu. Bahkan Imam Ghazali pun ketika mewajibkan ilmu agama itu dalam kaitannya untuk praktek kita sebagai hamba Tuhan. Jadi selama sudah mempelajari fikih yang akan kita gunakan, mempelajari agama yang akan kita gunakan, ya selesai. Kamu gak perlu jadi pakar di bidang ilmu agama. Makanya diwajibkan oleh Imam Ghazali sebagai bagian relasi kita dengan Allah. Tapi apakah setiap orang harus ahli agama? Ya enggak. Yang penting semua orang ahli dalam ilmunya masing-masing. Karena itu ulama adalah sebutan bagi seorang yang berilmu apapun, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kan kata Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Jangan dibalik, kadang dibalik, ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Tidak, ada ulama yang tidak takut kepada Allah dan dia bukan ulama. Tapi semua yang takut kepada Allah, walaupun dia bukan ulama, maka dia adalah ulama. Misalnya Anda punya teman nggak belajar agama, nggak punya ilmu apa-apa, tapi takut kepada Allah, maka dia adalah ulama. Karena itu Allah katakan, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, bukan ahli fikir, jika kamu nggak tahu. Artinya bisa jadi ibu-ibu di pelosok kampung Anda yang sangat beragama, yang dia bisa nangis ketika ngaji, yang dia konsisten untuk sholat berjamaah, yang dia tidak pernah pulang melebihi maghrib karena ingin sholat maghrib dan isya bersama keluarganya, maka dia adalah ulama. Dia adalah ulama, orang yang beragama secara sangat sederhana, tapi dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harmoni maka menjadi satu kewajiban, sehingga bukan hanya seperti yang dilakukan oleh Profesor Quraish Shihab yang membangun harmoni dari mufassir satu dan mufassir lainnya. Ke depan kita berharap misalnya di ilmu tafsir itu membangun harmoni di antara ilmu tafsir dengan ilmu-ilmu yang lainnya, untuk kemudian mendapatkan ayat-ayat yang tidak hanya bersifat kauniyah tapi bersifat kauniyah. Karena Allah telah mengatakan dalam Al-Quran bahwa ayat Allah itu tidak hanya yang tertulis di dalam Al-Quran, tapi yang ada di alam semesta maupun ada di dalam dirimu. Itu adalah ayat-ayat Allah semuanya. Sehingga kemudian perlu ilmu fisika untuk mendapatkan nilai terdalam dari Al-Quran. Butuh ilmu biologi, butuh ilmu psikologi untuk mempelajari diri, karena di dalam diri ini ada Allah. Arafa nafsah faqad arafa rabbah. Karena begitu kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ayat-ayatku itu ada di dalam semesta maupun di dalam dirimu sendiri. Teman-teman, ternyata sampai sini ketemu dua makhluk. Nah, Aduh, lu berdua kesini. kagak. Ini tadi
mau ceritanya gini bang. Nah, Tadi ngeliat di tayangan, Heeh. kok ada Badri kemarin, Iya. Ustadz Badri kan. Heeh. Tiba-tiba dia lewat di situ. Belakang aneh panggilin. Itu kan kosong tuh bangku samping. Akhirnya, bang sini duduk Ustadz. Bareng aneh. Iya. Jadi ketemu lah. Jadi kita ngumpul semua nih di sini. Kirain pada janjian enggak? Enggak. Itu sendiri. Sendiri. Ini niat banget Saya ya. udah ini banget tadi gak dapat tempat duduk, nyesel telat 12 menit tadi. Untungnya dapat duduk. Parah. Gua nih tadi niat mau ngetek jam 11-an. Kata guru, udah berangkat gitu. Iya. Jam setengah 12 berangkat, akhirnya katanya jam 1. Iya. Macet. Sampai sini setengah 2. Jam 1 lewat lah. Naik apa? Ustadz Badri, Ustadz Badri. Naik Grab. Dari stasiun. Udah dari Abjad. Udah habis naik. Jadi gitu teman-teman. Nah, setelah ini kita pengen makan dulu dan ikutin terus perjalanan hari ini. Masya Allah, Ini acara apaan, Pak? ini acara dari Muslim Elders Nah. yang pusatnya di Abu Dhabi, yang saat ini ada kegiatan di Indonesia di acara internasional Indonesia Book Fair. Ini Anda keren sekali ini. Iya, ini Anda aneh. tim apa ini? Ini orang dalam ini, kalau mau Widih. kemari ente pulang bisa bawa gembolan ini. Gua kalau misalnya kemarin nggak ada dia, waduh, nggak bawa ini tuh pada tuh. No. Dikasih Untung gembolan ada dia banyak nih. kan. Iya. Itu masih TTB kemarin aneh ngirimin pakai kardus. Tapi di kantor ada. Hah? Di kantor Nanti ada, paling sisa-sisaannya. Iya. Itu yang bahasa Indonesia aja kalau aing. Ada lagi tuh. Ini sampai kapan? Sampai kapan? Sampai besok Minggu. Sampai Minggu. Minggu terakhir. Yang udah datang ke sini siapa aja, Pak? Hari pertama ada Tuan Guru Bajang sama Kiai Haji Dr. M. Khalil Nafis, Ketua MUI. Oh, Tuan Guru banyak. Tuan Guru Bajang. Ketua MUI. Lalu ada Ketua MUI. Hah? Ketua MUI pusat. Lalu tadi ada Al Habib Husain Jafar Al Hadar. Besok akan ada bedah buku oleh Syekh Mustafa Al Khatib dari Mesir. Itu bukunya Alisat Nafsan. Nah, teman-teman yang apa sih namanya masih di rumah, silakan ke JCC ya. Modal 20.000 pulang bawa 2 gembolan. Oh, modal 20.000 pulang bawa gimbolan nih. Lihat. Tuh. Tapi nggak tahu ini jadinya videonya kapan. Udah terserah. Bisa jadi videonya tayang, Bisa jadi JCC-nya udah tutup. Udah tutup. Apa ini book fair-nya udah tutup. Ya teman-teman, ikutin terus kegiatan gua hari ini. Thank you, Pak. Teman-teman, kita jalan pulang. Kayaknya di luar hujan. Dan kayaknya harus naik kereta. Dan di belakangnya ada Kang Abik Habibur Rahman El-Shiraji. Tapi udah sore deh, kita mau sholat dulu dan langsung nanti kita ke rumah. Nanti ada kondangan juga deh. Udah ikutin terus, makan. Aduh, teman-teman, ini kita tuh barang-barang di bawah dan kita apa sih namanya sudah pesan makan. Bangku semuanya penuh, kita duduk di bawah ternyata tidak boleh. Berarti kita harus berdiri terus. Ntar ada makanan berdiri terus, makan sampai berdiri. Kita nggak tahu gimana nih. Ya mungkin sih sarannya ya buat apa sih namanya ini? Panitia atau penyelenggara yang berkepentingan lah. Ini kalau misalnya ada tukang jajan gini, bangkunya yang banyak ya. Bangkunya terus apa lagi? Mejanya ya. Jadi kita serba salah nih kalau kita duduk di lantai katanya berkerumun. Bolehnya berdiri juga berkerumun juga sebenarnya. Ya. Ada. Wah, aja sih. Lapar banget coy, dari pagi belum makan, ini udah jam 5 kurang seperempat. Jam 5 kurang seperempat. Aduh, lumayan juga. Tuh, sabar. Memang kalau dapat buku kata dia itu harus ditidurin biar supaya langsung masuk ke otak kok. Tapi menurut saya bukunya dibakar, dilarutkan ke air, diminum, insyaallah mabok. Oke, ini ngefans banget sama doi. Abang Genji, orang ujung harapan ya. Sama Abang Genji. Iya. Sampai minta foto. Gue ikut. Polisi wah. Mantap. Ini kita mau OTW balik teman-teman. Naik ini. Naik taksi.
kasih. Udah foto. Udah. Ngopi udah. Tadi gitu ya. Ngopi ora. Lagi gitu tadi. Ya. Wes ngopi ora. Itu yang lebih viral. Oke teman-teman, kita mau OTW balik, ikutin terus. Oke. Oke, kita udah sampai nih di kantor Busi, Pak. Kita pengen ke kantor Abjad Media. Aduh, badan gerentak. Waduh, gelap banget ini muka gue. Ini sorry teman-teman, karena gue belum punya gimbal atau stabilizer, jadi ini masih manual. Malu banget tadi di JCC ada yang pakai alat-alat vlog dan sebagainya pakai kamera. Lah ini gue cuma modal HP, tapi nggak apa-apa lah, yang penting berkarya, bener gitu. Kenapa? Semut. Udah, karena tadi di perjalanan luar biasa macet juga, sambil gerimis-gerimis manja, kita pengen ngopi dulu deh. Kopinya mana tadi? Ambil aja ya, bawa aja. Nah, kita pengen nyeduh kopi dulu. Kira-kira kondangan bercanda apa enggak ini? Jangan lupa ngopi, teman-teman, jangan lupa ngopi. Teman-teman, ini udah sampai kantor Abjad. Kita istirahat dulu. Mungkin videonya gue cukupkan sampai sini. Abis ini rencananya pengen kondangan, tapi ini udah jam 9:30. Gue udah nge-WA temen gue yang jadi nganten, katanya udah ganti baju. Jadi kayaknya nggak kesana deh, besok aja deh baru kondangan. Emang hari ini tuh gue pengen cerita ya, luar biasa. Jadi hari ini tuh gue ada tag video di kantor Abjad Media. Nah, beberapa kru Abjad itu ada yang ngegarap acara di JCC gitu, di stand itu. Di stand apa, J? Namanya stand apa, J? Muslim Elders ya. Salah satu pematerinya yaitu Habib Hussein Ja'far. Nah, itu salah satu tokoh apa ya, favorit lah, yang bisa mencerahkan buat gua gitu, terkait toleransi, terkait apa ya, pola pikir yang mempersatukan gitu. Itu salah satu tokoh buat anak-anak muda, buat gue ya, bahkan buat seluruh kalangan gitu, yang masih mempunyai pola pikir apa ya, keras dan sebagainya. Mungkin beliau bisa dijadikan referensi. Hampir setiap hari ketika di kantor Abjad, gue dan teman-teman selalu nonton beliau tuh dengan MLI-nya, dengan pemuda tersesatnya, dengan jeda nulisnya gitu kan. Dan hari ini gue nggak ada jadwal kesana gitu. Gue pengen nge-tag di kantor Abjad Media, tiba-tiba ada Dr. Muklis nyampe, ngobrol. Gue udah ngupdate status pagi, bilang aduh sayang banget nih hari ini apa ya, salah satu tokoh panutan itu ada di stand yang ngegarap anak Abjad juga, tapi gue nggak bisa hadir karena ngetek. Guru Muklis datang, ngobrol, bilang udah berangkat sana. Padahal gue nggak bilang pengen ke sana gitu, dan teman-teman juga nggak pada bilang, disuruh ke sana. Walhasil ketemu lah sama beliau gitu. Memang lagi-lagi rencana Allah itu indah banget, sumpah ya. Ketika apa ya, kita bilang nggak mungkin, kalau Allah mungkin ya kejadian. Tapi kalau misalnya kita udah ngusahain, kata Allah enggak, ya nggak bakal kejadian juga kan gitu. Hikmahnya adalah Allah mempunyai rencana yang jauh lebih indah dibanding rencana kita sebagai manusia. Jadi bersyukurlah dalam setiap hari, dalam setiap detik, dalam setiap hembusan nafas,
apapun kejadiannya, apapun keadaan kita. Tetap bersyukur, tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah gitu deh perjalanan gua hari ini dari pagi. Kalau ada hikmahnya bisa diambil, kalau enggak ya udah gitu aja. Nggak jelas memang vlog gue nggak jelas. Bagi teman-teman yang menonton video ini, terima kasih banget. Mudah-mudahan senantiasa sehat, senantiasa dilancarkan urusannya, diberkahkan segala rezekinya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman untuk channel MR Muajadi. Dan untuk video lengkap Habib Hussein Ja'far bisa ditonton di channel Abjad Media. See you next time, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.